Huria Kristen Protestan yang disingkat dengan HKBP adalah gereja yang beraliran Kristen Protestan di kalangan masyarakat Batak. Nah, gereja ini merupakan yang terbesar di antara gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Huria Kristen Batak Protestan yang disingkat dengan HKBP, klasifikasi Kristen Protestan, orientasi Lutheran, pemimpinan Eporus Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing. Asosiasi yang pertama itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang disingkat dengan PGI. Yang kedua, Federasi Lutheran Sedunia atau WLF. Wilayahnya terdapat di Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat. Yang keempat, bahasa Batak Toba, Indonesia, Inggris. Liturginya adalah liturgi HKBP. Kantor pusat yang terletak pada gereja HKBP yaitu PA Raja Hutaran 5, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pendiri Pendeta Karl Wilhelm dan Karl John Kalimer. Didirikan pada tanggal 7 Oktober 1861 Parau Sorak Sipirok, Sumatera Utara, Divisi Regional Pertama Sumatera Utara. Pemecahan atau pemekaran dari Ranses Missionex Klasef RMG memisahkan diri menjadi Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS, Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI, Gereja Kristen Protestan Angkola atau GKPA, Gereja Kristen Protestan Pak Dairi atau GKPPD, Komunitas Pemuda NHKBP, Kelompok Jemaat 753 Resort dalam 31 distrik. Oke. Saat ini HKBP memiliki jemaat sekitar 6,5 juta anggota di seluruh Indonesia. HKBP juga mempunyai beberapa gereja di luar negeri seperti Singapura, Kuala Lumpur, Laos, New York, dan di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Meski memakai nama Batak, HKBP juga terbuka dari suku bangsa lainnya. Sejak pertama kali berdiri, HKBP berkantor pusat di PA Raja, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Tarutung. Ibu kota kabupaten tersebut, PA Raja, merupakan sebuah desa yang terletak di sepanjang jalan menuju kota Sibolga atau ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah. Kompleks perkantoran HKBP, Pusat Administrasi Organisasi HKBP, berada dalam area lebih kurang 20 hektar. Di kompleks ini juga Eporus atau Uskup sebagai pemimpin tertinggi HKBP berkantor. HKBP adalah anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, anggota Dewan Gereja-Gereja Asia atau CCA, dan anggota Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau DGD. Sebagai gereja yang berdasarkan ajaran Lutheran, HKBP juga menjadi anggota dari Lutheran atau anggota dari Federasi Lutheran Sedunia. Garis waktu sejarah HKBP. Berikut adalah garis waktu sejarah HKBP tahun 1824. Pekabar Injil datang ke Tanah Batak untuk yang pertama kali dari Gereja Baptis Inggris, yaitu Pendeta Richard Burton. Tahun 1825 sampai dengan 1829, Perang Tuan Kurau atau Perang Bonjol yang memerangi bangsa Batak. Pada tahun 1834, Pendeta Samuel Munson dan Pendeta Henry Liman datang ke Tanah Batak disuruh oleh American Board. Akan tetapi mereka dibunuh di desa Lobu Pinang. Tahun 1840, Franz Wilhelm Junghun, ahli bahasa, suku, dan bangsa, datang mempelajari bahasa Batak dan adat Batak sehingga bangsa Eropa mengenal bangsa Batak. Tahun 1849, Herman Neubron van der Tuk dari Amsterdam ditugaskan oleh Persekutuan Bibel Nederland untuk meneliti bahasa Batak, menuliskan isi Alkitab berbahasa Batak. Selain itu juga ditulis tata bahasa Batak, membuat kamus bahasa Batak, Belanda, serta cerita-cerita rakyat. Tahun 1853, setelah membaca surat yang datang dari Tanah Batak tentang perkabaran Injil yang baru dirintis di Tanah Batak, maka Dr. Frederick Fabry, pimpinan dari Ranses Jending Belanda, memutuskan
memutuskan untuk memindahkan pendeta yang ditolak karena perlakuan yang tidak simpatik dari suku Banjarmasin terhadap pendeta. Maka memutuskan para pendeta ke Tanah Batak. Tahun 1857, pendeta Griet van Assel dari Ermelo, Belanda datang ke Tanah Batak diutus oleh pendeta Hermanus William dari desa Ermelo melakukan pelayanan di desa Parausorat, daerah Sipirok, Tapanuli Selatan. Tahun 1861, 31 Maret 1861, baptis perdana yang dilakukan oleh pendeta Van Assel terhadap 2 orang suku Batak adalah Main Jacobus Pohan atau Tampu Bolon dan seorang anak raja yang bernama Pangger Simon Siregar di Parausorat, Sipirok. 7 Oktober merupakan hari lahirnya Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, ditandai dengan berundingnya tempat orang misionaris, pendeta Carl William Hein, pendeta Johann Karl Klamer, pendeta Frederick, dan pendeta Gerrit. Mereka berasal dari Zending Ermelo, Belanda, dan Zending Rens Mission, Jerman. Keempat tenaga Zending ini mengadakan rapat di Sipirok untuk membicarakan pembagian wilayah pelayanan di Tapanuli Utara. Tahun 1862 berdirinya Gereja Jemaat Pangaloan dan Sigompul Pahai. Tahun 1864 Mei didirikan gereja di daerah Sipirok. Pada tanggal 20 Mei, pendeta Dr. Dr.I.L. Nomensen membangun gedung Hutadame yang terletak di desa Saidni Huta, Ompu Sumurung. 29 Mei, pendeta Dr.I.L. Nomensen mengatakan kebaktian minggu pertama dan meresmikan Godang Hutadame untuk pertama sekali di Tanah Batak, dan kemudian diputuskan menjadi hari lahir Gereja Jemaat Damai Saidni Huta tersebut dan juga Gereja Jemaat Piaraja. Penyebaran Injil awal di Tanah Batak. Beberapa sumber mencatat bahwa pengabaran Injil di Tanah Batak dimulai semenjak pendeta Ward dan pendeta Barton dari Gereja Baptis Inggris menyebarkan Injil. Usaha pengabaran Injil di Tanah Batak dimulai kembali pada tahun 1834 dengan diutusnya pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Liman dari Badan Zending di Boston. Usaha ini mengalami kegagalan di saat kedua misionaris tersebut mati martir di Lobu Pining, Tapanuli Utara. Usaha menginjili Tanah Batak sempat terhenti sampai berita mengenai Tanah Batak terdengar lagi di Eropa. Dari hasil ekspedisi seorang ilmuwan yang bernama Jung Hun pada tahun 1840, akibatnya pada tahun 1849 Lembaga Alkitab Belanda mengirim Van der Tuk untuk mempelajari bahasa Batak, dan hasilnya adalah terjemahan sebagai Alkitab ke dalam bahasa menggunakan sara Batak. Setelah melihat hasil karya Van der Tuk, Badan Zending Rens. Kelahiran HKBP. Penetapan dari jadi HKBP tanggal 7 Oktober 1861 memiliki makna sejarah dan teologis yang mendalam. Tanggal 7 Oktober 1861 menjadi titik balik sejarah penginjilan dan sejarah HKBP. Sejarah penginjilan dan sejarah gereja adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Gereja tanpa penginjilan bukanlah gereja. Itulah sebabnya peristiwa 7 Oktober 1861 diartikan dengan dimaknai dari dua segi, yakni penginjilan dan gereja.